NASA pernah membiayai seorang perempuan untuk tinggal bersama lumba-lumba selama 24 jam di lab yang sedang kebanjiran air laut. Tujuannya untuk bisa mengajarkan lumba-lumba berbahasa Inggris. Tapi bukan itu poin gilanya. Karena di saat yang sama, di lantai atas lab itu, karena ilmuwan yang menjalankan semua ini sedang ngambang di bak air sambil ngetrip pakai LSD. Katanya sih ini demi pengetahuan. Oke, dengerin dulu. Ini di tahun 1960-an, di mana era yang seharusnya hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari semua kegilaan di era itu, ini ada satu eksperimen yang sampai dengan saat ini susah banget untuk dicermati. Ini bukan cerita hoaks, ini adalah satu kegiatan yang didanai oleh pemerintah dengan melibatkan seorang ilmuwan jenius yang nantinya akan kehilangan arah dan seekor lumba-lumba yang lebih kehilangan arah. Ini cerita dari John Lilly, Margaret, dan Peter si lumba-lumba. Ini adalah eksperimen paling absurd selama buku sejarah NASA. Dia bukan orang sembarangan, dia lulusan Caltech dan Dartmouth. Dia pernah mengajar di University of Pennsylvania, pernah menjadi kepala lab untuk riset pemerintahan. Di CV-nya dia bersih dan seperti sangat dihormati di kalangan ilmuwan. Tapi dari semua itu ada satu keinginan yang tidak pernah hilang dari pikirannya. Dia yakin banget kalau seekor lumba-lumba itu bisa berbahasa Inggris, bukan hanya sekedar perkataan atau hafalan seperti burung beo. Dia percaya seekor lumba-lumba bukan hanya sekedar meniru perkataan saja seperti burung beo, tapi dia yakin jika lumba-lumba bisa berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa Inggris. Dan entah bagaimana caranya, dengan kredibilitas yang dia punya, dia berhasil meyakinkan NASA untuk membuat eksperimen ini. Alasannya sebenarnya nggak terlalu random juga sih. Waktu itu NASA sedang sangat penasaran dengan kemungkinan kehidupan di luar angkasa. Jadi logikanya, kalau manusia bisa belajar cara komunikasi dengan spesies yang beda di bumi, mungkin itu juga jadi bekal buat ngomong sama makhluk dari planet lain di suatu hari nanti. Masuk akal nggak? Mungkin sedikit ya. Ambisius banget? Yes, of course. Jadi di tahun 1963, John membangun Dolphin Point, lab di Santo Thomas, Kepulauan Virgin. Setengah villa mewah dan setengahnya kolam lumba-lumba yang langsung nyambung ke Laut Karibia. Di sana ada 3 lumba-lumba, Pamela dan Sissy, yang keduanya adalah betina, dan satu jantan muda bernama Peter. Dan satu hal yang kalian perlu tahu tentang Peter, dia adalah sebelumnya bintang serial TV Flipper. Jadi ini bukan sembarang lumba-lumba, ini lumba-lumba selebritis yang sekarang dipaksa ikut eksperimen sains. Di tahun 1964, ada seorang perempuan muda bernama Margaret Ho. Dia tiba-tiba muncul di depan lab. Dia bukan seorang ilmuwan, sama sekali tidak memiliki background peneliti. Dia cuma salah satu warga lokal Santo Thomas yang mendengar ada sebuah lab lumba-lumba di sekitar pantai. Dan literally, dia datang karena hanya penasaran. Pada saat itu, direktur lab meminta Margaret untuk mencoba observasi dan mencatat perilaku lumba-lumba. Ekspektasinya sih rendah banget. Basically, cuma biar dia ada kerjaan aja. Tapi ternyata Margaret memiliki sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bahkan jarang ada pada seorang peneliti. Adalah kesabaran yang gak pernah habis dan kemampuan ingin tahu yang benar-benar mau untuk mendengar hewan itu berbicara. Lily dan Madison sama-sama terkesan. Margaret semakin terlibat di lab. Akhirnya dia punya satu ide, yang kalau dipikir-pikir, orang normal tidak akan mungkin mengusulkannya. Kira-kira seperti ini. Gimana kalau selama 24 jam aku tinggal di sini? Dan John Lilly yang jelas-jelas bukan tipe orang yang suka bilang enggak. Untuk ide-ide out of the box, dia langsung bilang setuju. Mereka langsung mengubah sebagian lab jadi ruangan yang bisa dihuni oleh manusia dan lumba-lumba sekaligus. Lantainya dibanjiri oleh air laut setinggi beberapa puluh sentimeter. Margaret tinggal di situ, dia makan di situ, dia tidur di situ, dia kerja juga di situ. Yang bikin mikir 2 kali, ternyata eksperimen ini nggak langsung gagal total. Margaret menggunakan pendekatan yang simple, seperti seorang ibu sedang mengajarkan anaknya berbicara. Terus-terusan mengucapkan kata-kata sederhana dengan sabar dan konsisten. Dan pelan-pelan Peter mulai menunjukkan perubahan. Beberapa suara yang dia keluarkan mulai terdengar mirip ucapan manusia. Iya sih, gak sempurna dan jauh dari kata percakapan. Tapi cukup membuat tim lebih excited. Bahkan Peter sempat mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti, "Halo Margaret,"
terlihat susah di bagian huruf M-nya, tapi dia seperti mengatakannya. Sayangnya, tepat di semua perkembangan itu muncul masalah yang jelas-jelas nggak ada di proposal penelitian manapun. Ternyata si Peter sedang puber, dan karena dia basically cuma kenal satu makhluk hidup di setiap hari, dia mulai mengarahkan rasa ketertarikannya kepada Margaret. Awalnya, Margaret mengatasinya dengan memindahkan Peter ke kolam Pamela dan Sissy. Setiap kali dia mulai mengganggu pelajaran. Tapi, proses itu memakan waktu yang lama, bikin sesi latihan menjadi kacau, dan Peter semakin lebih frustasi. Sampai akhirnya, Margaret dengan pertimbangannya sendiri memutuskan untuk mengatasi masalah ini dengan cara lain. Dia secara manual membantu Peter supaya dia bisa baik dan fokus untuk kembali ke pelajaran. Dan ini bukan rumor ya, Margaret sendiri yang menulis di catatan resmi penelitian. Dia bahkan ngomong langsung soal ini di dokumenter BBC di tahun 2014. Buat Margaret, itu keputusan pragmatis yang biar eksperimen ini bisa tetap lanjut. Untuk majalah Hustler yang kemudian menerbitkan artikel soal peristiwa ini, itu adalah headline yang sangat-sangat berbeda. Oke, sembari semua itu terjadi di bagian lantai bawah, John Lilly punya drama sendiri di lantai atas. Progres keseluruhan eksperimen ini dirasa lambat. Lumba-lumba masih belum bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Dan John mulai mencoba sesuatu yang baru. Dia mengenal program LSD di sebuah pesta Hollywood. Hal ini dikenalkan oleh seseorang istri produser Flipper. Dan gak lama setelah itu, mulailah dia bereksperimen. Saya melihat John berubah dari ilmuwan berjas putih menjadi hippie total. Ini perkataan dari Rich O'Berry, seorang aktivis lumba-lumba yang kenal dekat dengan Lily. Jadi teorinya seperti ini. Kalau LSD bisa membuat manusia lebih vokal dan aktif, mungkin hal ini yang sama bakal terjadi dengan lumba-lumba. Mulailah dia mencutikan LSD ke Pamela dan Sissy, dua lumba-lumba betina, tapi tidak dengan Peter. Margaret ngotot menolak hal tersebut. Hasilnya apa? Nyaris nggak ada efek yang berarti dari sisi komunikasi. Lumba-lumba yang dikasih LSD nggak tiba-tiba jadi fasih berbahasa Inggris. Mereka tetap lumba-lumba yang mungkin sedikit lebih bingung dari biasanya. Tapi reputasi lab mulai hancur pelan-pelan. NASA khawatir dan mengirim seseorang untuk mengevaluasi. Carl Sagan. Ya, Carl Sagan yang itu, Sagan yang terkenal skeptis, dan dia kembali dengan kesimpulannya bahwa Lily sepertinya cari big data. Dia memilih rekaman yang terdengar seperti bahasa manusia dan mengabaikan sisanya. Akhirnya dia memilih untuk keluar. Dan begitu Hustler menerbitkan artikel berjudul Interspecies Sex, Human and Dolphin yang langsung viral di eranya, hal ini membuat NASA resmi mencabut pendanaan dan lab ditutup. Ketiga lumba-lumba ini dipindahkan ke fasilitas lain milik Lily, yaitu di gedung bekas bank yang dikonversi menjadi lab di daerah Miami. Nggak ada sinar matahari, kolamnya jauh lebih kecil, dan nggak ada laut Karibia yang luas. Di sini nggak ada pemandangan yang dikenali oleh Peter. Dan yang paling penting, Margaret nggak ikut campur. Kalau Peter kucing atau anjing, mungkin aku bisa bawa dia, ujar Margaret. Tapi dia lumba-lumba. Sekarang, ilmuwan udah tahu bahwa lumba-lumba itu adalah hewan yang sangat emosional. Mereka bisa merasakan kesepian yang sesungguhnya. Mereka bisa stres, mereka bisa depresi, dan Peter menunjukkan semua tanda-tanda itu sekaligus. Dia jadi murung, nggak aktif, nggak semangat, basically shutdown total. Beberapa minggu setelah dipindahkan, Margaret menerima telepon dari John Lilly. Dia bilang Peter bunuh diri karena beda sama manusia. Lumba-lumba itu bernafas secara sadar. Mereka yang memilih kapan harus naik ke permukaan dan mengambil nafas. Tapi Peter berenang ke dasar kolam dan memilih untuk tidak naik lagi. John Lilly sendiri yang pertama kali memakai kata-kata ini, bunuh diri. Karir ilmiahnya setelah itu nggak pernah recovery lagi sepenuhnya. Dia semakin tenggelam ke dunia psychedelic. NASA secepat kilat menjaga jarak dengan seluruh eksperimen itu. Bagaimana dengan Margaret? Dia akhirnya menikah dengan seorang fotografer lab. Dan terus mengubah bekas Dolphin Point itu, tempat dia dulu tidur di lantai, setengah banjir bersama lumba-lumba, menjadi rumah tempat dia untuk membesarkan anak-anaknya sekarang.
tentang Peter. Dia pernah bilang, saya nggak terlalu sedih soal kematiannya. Saya lebih sedih soal kondisi dia yang dihadapi sebelum dia tidak ada. Dia udah nggak akan sakit lagi, nggak akan kesepian, dia pergi begitu saja, dan itu oke. Aneh, tapi ya itulah. Dari luar eksperimen ini, kelihatannya seperti deretan keputusan yang sama sekali nggak masuk akal. Ilmuwan menyuntikkan LSD ke seekor lumba-lumba, dan perempuan muda tinggal bersama lumba-lumba di satu lab yang kebanjiran. Lucunya lagi, NASA yang seharusnya ngurusin luar angkasa malah terlibat dengan eksperimen ini. Tapi yang benar-benar tersisa dari cerita ini bukanlah sebuah keabsurdannya. Yang tersisa adalah seekor lumba-lumba yang pernah kenal dengan satu manusia dengan sangat dekat, lalu kehilangan dia dan memilih untuk tidak melanjutkan kehidupannya. Dan sampai sekarang gak ada yang bisa memastikan apakah itu memang pilihan yang disengaja atau cuma cara Peter bilang selamat tinggal dengan satu-satunya cara yang dia bisa.